Ibu, Bapak, dan Saudara. Saya akan mulai dengan tidak berbuat buruk. Karena perbuatan buruk menimbulkan kesedihan, korban, diri sendiri, demikian juga orang lain. Tidak usah harus menganut agama Buddha. Tapi saya mohon kalimat ini jangan dipotong. Ikuti kalimat selanjutnya. Agama apapun yang dianut tidak harus mengerti hukum karma, hukum sebab akibat. Mengerti hukum karma atau tidak meyakini hukum karma. Mengerti anicca atau tidak mengerti anicca. Mengerti dan meyakini anatta atau tidak mengerti anatta sama sekali tidak soal, saudara. Siapapun, apapun agamanya, apapun keyakinannya, menimbulkan korban, menimbulkan kesedihan, menghancurkan. Tetapi, apapun keyakinannya, mengerti anatta atau tidak mengerti anatta, mengerti hukum karma atau menolak hukum karma. Kalau seseorang berbuat yang baik, yang bajik, mengendalikan dirinya dari perilaku yang buruk, menolong, membantu, meringankan mereka-mereka yang menderita, perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik. Kebaikan membawa manfaat pada orang banyak, dan kebaikan membawa manfaat pada dirinya sendiri. Keburukan tidak hanya merugikan dirinya, tetapi setiap perbuatan yang buruk tentu memakan korban. Dari yang sederhana, mencaci maki, memfitnah, mencuri, selingkuh, menyeleweng, berbohong, ketidakjujuran, sampai kepada pembunuhan dan sebagainya. Pasti membawa korban. Istri, anak, suami, lingkungan, dan orang banyak. Tetapi saudara, izinkan saya masuk ke yang lebih dalam lagi. Tetapi, dengan tidak berbuat buruk yang menghancurkan kehidupannya sendiri dan merugikan orang lain, dengan banyak berbuat bajik, banyak berbuat baik, tidak menyelesaikan penderitaan. Saya mengulangi kalimat ini. Ya, menghindari keburukan, mengendalikan diri dari perbuatan buruk yang menghancurkan orang lain, yang membawa korban, ya. Dan berbuat bajik, berbuat baik, semaksimal mungkin, benar, tetapi tidak berbuat buruk dan berbuat bajik tidak mampu melenyapkan penderitaan. Berbuat bajik berguna, benar. Berbuat bajik membawa kemajuan, kelancaran, keindahan, benar. Keburukan menghancurkan, keburukan merugikan, benar sekali. Tetapi apakah kebahagiaan kekal? Tetapi apakah kelancaran, kenyamanan itu bisa melenyapkan penderitaan untuk tidak timbul kembali?
Tidak. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana. Saudara sudah mempunyai tekad yang kuat, samadana dalam bahasa Pali, untuk tidak berbuat buruk. Apakah itu tidak terpuji, Bante? Terpuji. Kemudian ibu bapak banyak menanam kebajikan, menolong, beramal, berdana. Apakah itu tidak terpuji, Bante? Sangat terpuji. Tetapi suatu saat ibu memberikan satu bungkus roti yang enak kepada orang yang ibu tidak kenal. Tetapi ibu berjumpa di mall atau di airport atau di stasiun atau di terminal. Orang ini miskin tampaknya, menderita, kusut. Ibu memberikan satu dus besar roti yang enak ini. Yang tentu ibu punya perkiraan orang seperti ini tidak sering makan roti seperti ini. Dan ibu memberikan dengan terbuka, ini untuk kamu, makanlah. Orang ini hanya terima kasih ibu, selesai. Ibu, bapak, dan saudara bisa mendongkol. Kenapa orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang terkejut? Luar biasa hari ini, ibu. Ibu, bapak, dan saudara mengharapkan respon, tanggapan seperti itu dari orang yang menerima hadiah satu dus besar roti yang sangat enak. Ibu, bapak, dan saudara tidak mendapatkan itu. Aku tidak dihargai. Pada saat itu penderitaan muncul. Sekalipun ibu, bapak, dan saudara tidak berbuat buruk dan sedang berbuat baik. Kemelekatan itulah yang membuat kita menderita. Bukan persoalan kita sudah tidak berbuat jahat, kita tidak menderita. Dan kemelekatan yang terbesar bukan kemelekatan kepada bendanya, tapi kemelekatan kepada aku. Aku sudah memiliki benda itu. Penderitaan ibu, bapak, dan saudara. Tidak bisa dilenyapkan dengan tidak berbuat buruk dan banyak berbuat baik, banyak berbuat amal saja. Selama masih ada kelengketan, kelekatan kepada benda-benda, kepada hawa nafsu, dan terutama kepada aku, penderitaan tidak akan berakhir. Kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan karena berbuat baik hanya menutupi penderitaan, tidak menyelesaikan penderitaan.